Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Serengat, dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 33. Di sini dalam rangka memenuhi tugas sejarah peminatan, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai Perang Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, atau yang secara informal disebut Bosnia, adalah sebuah negara di semenanjung Balkan, Eropa Tenggara, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kroasia di utara, barat, dan selatan, serta Serbia di timur, dan Montenegro di tenggara. Perang Bosnia atau Bosnia-Herzegovina merupakan konflik bersenjata internasional yang terjadi dalam kurun waktu Maret 1992 sampai November 1995 yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia yang kemudian mengganti namanya menjadi Serbia Montenegro juga melibatkan Kroasia. Perang ini merupakan perang antar etnis yang menyebabkan melayangnya ratusan ribu nyawa manusia serta membuat jutaan orang kehilangan tanah airnya. Konflik Bosnia-Herzegovina merupakan salah satu konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia setelah Yugoslavia runtuh pada tahun 1991. Setelah terjadi konflik antara Republik Serbia dan Republik Slovenia dan Kroasia, kemerdekaan Republik Bosnia-Herzegovina pun dipermasalahkan oleh Republik Serbia yang menganggap dirinya sebagai perwakilan dari pemerintah negara federal Yugoslavia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang melatar belakangi Perang Bosnia, bagaimana kronologi perang hingga akhir dari Perang Bosnia-Herzegovina tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya Perang Bosnia tersebut. Latar belakang Perang Bosnia. Secara garis besarnya, perang ini adalah perang yang melibatkan etnis Serbia sebesar 44%, Kroat 17%, serta Serbia 31% yang memiliki kepentingan masing-masing. Bosnia ingin agar Bosnia menjadi negara merdeka, sementara Kroat ingin menggabungkan sebagian Bosnia dengan Kroasia. Dan Serbia yang mendominasi wilayah Yugoslavia menginginkan untuk mempertahankan keutuhan wilayah Yugoslavia yang masih tersisa. Beberapa penyebab perang Bosnia yaitu yang pertama adanya perbedaan di segala sisi kehidupan masyarakat. Rakyat Bosnia-Herzegovina terdiri dari berbagai latar belakang yang sangat beragam, termasuk ras, etnis, serta latar belakang sejarah mereka yang berbeda. Namun perbedaan yang ada yang sangat beragam tersebut pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya konflik di negara Bosnia karena membuat mereka masing-masing memiliki tujuan yang berbeda serta sulit untuk disatukan. Tidak adanya pihak yang mau mengalah sehingga membuat konflik semakin tumpang tindih. Konflik tidak hanya terjadi antara beberapa etnis yang ada, melainkan juga terjadi antar sesama etnis yang ada di negara tersebut. Penyebab konflik yang kedua adalah adanya perbedaan keyakinan atau agama. Perbedaan agama yang sangat beragam juga menjadi salah satu penyebab perang Bosnia. Peperangan antara Muslim Bosnia dan Serbia Bosnia berlangsung dengan sangat sengit karena gagalnya pemenuhan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hasilnya 2/3 wilayah berhasil dikuasai oleh Serbia Bosnia. Penyebab konflik yang ketiga adalah adanya dominasi dari etnis Serbia. Etnis Serbia mendominasi pemerintahan di Bosnia sehingga mencampurkan konflik etnis dengan politik. Mereka lebih mengutamakan keberadaan etnisnya sendiri di dalam pemerintahan daripada memberi kesempatan kepada etnis lain untuk turut menyumbang dalam pemerintahan tersebut. Sehingga rakyat mulai mengajukan protes dan mengakibatkan konflik, serta menimbulkan bibit-bibit kebencian terhadap etnis dominan yang berkuasa tersebut. Penyebab konflik yang keempat adalah letak Bosnia yang strategis. Bosnia terletak di tengah-tengah dan menjadi pusat Yugoslavia sehingga memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Akibatnya banyak pihak yang ingin memperebutkan kekuasaan terhadap Bosnia sehingga menimbulkan beragam konflik tiada akhir dengan perjuangan Bosnia untuk mempertahankan wilayahnya dari invasi pihak lain. Penyebab konflik yang kelima adalah pernyataan dari Bosnia Barat. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Bosnia bagian barat untuk mendirikan negara yang ingin memerintah dirinya sendiri tidak diterima oleh pemerintah Bosnia yang berkuasa.
Hal ini menyebabkan terjadinya perang saudara sesama etnis Muslim yang semakin memperparah penyebab Perang Bosnia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kronologi Perang Bosnia-Herzegovina. Sejarah perang bermula seiring dengan kegagalan pembentukan Republik Sosialis Federal Yugoslavia yang membuat Bosnia-Herzegovina kemudian mengikuti jejak Slovenia dan Kroasia untuk memisahkan diri pada tahun 1991. Setiap etnis diberi wadah politik untuk mengadakan koalisi dalam pemerintahan Bosnia-Herzegovina berdasarkan pemilu tahun 1990. Namun, sejak tahun 1991, koalisi mulai hancur sehingga setiap etnis mulai memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Pada saat Kroasia dan Slovenia mengakui kemerdekaan pada Desember 1991, Bosnia-Herzegovina mendapat kesempatan untuk menggelar referendum. Namun, alih-alih memperbaiki situasi, kesempatan itu malah menambah ketegangan antar kelompok etnis. Mereka punya rencana sendiri-sendiri terhadap masa depan negara tersebut. Di beberapa kawasan Bosnia-Herzegovina yang mayoritas penduduknya beretnis Serbia, status daerah otonom Serbia diumumkan secara manasuka. Referendum terselenggara pada 29 Februari sampai 1 Maret 1992. Sebanyak 99,7% pemilih menginginkan Bosnia-Herzegovina menjadi negara berdaulat. Kemudian, pemerintah Bosnia-Herzegovina pun mengumumkan kemerdekaan 2 hari kemudian. Kemudian pada tanggal 6 April 1992, pengakuan internasional mulai bermunculan, dan negara itu menjadi anggota resmi PBB pada 22 Mei 1992. Tetapi proklamasi kemerdekaan Bosnia mendapat penolakan dari etnis Serbia. Bahkan hampir tak satu pun orang Serbia yang memberikan suara dalam referendum. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milosevic, etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Nah, disinilah kronologi perang pun dimulai. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan di kota besar Bosnia. Peristiwa penyerangan ini pada perkembangannya menjadi upaya genosida terhadap etnis Muslim di Bosnia. Diawali dengan pasukan paramiliter Serbia Bosnia yang menyerang kota Sarajevo, dan pasukan Serbia dari tentara Yugoslavia segera ikut campur di pihak mereka. Kota-kota dengan populasi Bosniak yang besar seperti Zvornik, Foka, dan Visegrad menjadi sasaran utama gempuran pasukan gabungan tersebut. Kejadian ini umum digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis Bosniak oleh orang-orang Serbia. Sekitar 6 pekan setelah serangan dimulai, pasukan penyerbu telah berhasil menguasai sekitar 2/3 wilayah Bosnia. Kemudian pada tahun 1994, kaum Bosniak bergabung dengan saudara seetnis dan seiman mereka di Kroasia. Koalisi ini bertujuan untuk menjaga wilayah-wilayah yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh PBB sebagai milik Bosnia-Herzegovina. Meski begitu, ada wilayah yang aman yang luput dari jangkauan mereka, yaitu Srebrenica. Orang-orang Serbia Bosnia telah mengincar Srebrenica sejak tahun 1992 dan hendak menjadikannya sebagai bagian dari Serbia. Kemudian mereka memasuki kota tersebut pada Juli 1995. Radovan Karadzic, Presiden Republik SRPSKA yang merujuk pada daerah otonom Serbia di Bosnia-Herzegovina merancang berbagai teror dan kerusuhan di Srebrenica. Mereka juga memberlakukan embargo pangan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari terhadap orang-orang Bosnia. Puncak dari Perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1995. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia dalam rentang waktu 11 hingga 22 Juli 1995. Ribuan warga sipil Bosniak dirampok, diperkosa, serta dibunuh dalam rentang tanggal 11 hingga 22 Juli 1995. Kegiatan untuk menyingkirkan etnis Bosniak ini dilakukan secara terencana agar tidak dapat berperan sebagai penghalang. Pembuatan kamp konsentrasi mulai dilakukan sejak Juni 1992, sebanyak 170 kamp yang ditemukan dengan kamp terbesar yaitu kamp Omarska dan Transpolje. Pembunuhan dan pemerkosaan berlangsung di kamp ini untuk mencegah dan mengacaukan keturunan etnik Bosniak.
budaya yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari pasangan berbeda etnis akan mengikuti etnis ayahnya. Maka, pemerkosaan terhadap wanita Bosniak oleh tentara Serbia diharapkan akan melahirkan anak-anak berketurunan etnis Serbia. Oleh karena itu, rencana ini diatur sebagai strategi yang sangat penting dan sistematis. Menurut United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, terdapat lebih dari 8.000 Muslim etnis Bosnia, terutama kaum pria, dibunuh di dalam dan di sekitar kota Srebrenica. Laporan Srebrenica Apothecary menyatakan ada 8.373 orang yang menjadi korban genosida tersebut. PBB dan NATO sebagai organisasi keamanan internasional berusaha untuk menyelesaikan perang Bosnia. Pada bulan Agustus hingga September 1995, PBB dan NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Pada akhirnya, pihak-pihak yang bertikai pun menginginkan adanya perdamaian, sehingga Amerika Serikat memprakarsai perjanjian antara Bosnia dan Serbia. Perang Bosnia pun berakhir lewat perundingan di pangkalan udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio pada tanggal 1–21 November 1995. Perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Dayton itu ditekan pada tanggal 14 Desember 1995 di Paris. Perjanjian Dayton dibuat dengan menyebutkan wilayah Bosnia-Herzegovina dibagi menjadi dua. Etnis Serbia mendapat 49% wilayah, sementara etnis Bosniak mendapat 51% wilayah. Selanjutnya adalah dampak dari Perang Bosnia. Beberapa akibat dari Perang Bosnia antara lain terjadinya pembersihan etnis. Pembantaian di Srebrenica saja telah menghilangkan lebih dari 8.000 nyawa tak berdosa. Pembersihan etnis adalah salah satu kejahatan besar yang terjadi pada Perang Bosnia yang dilakukan oleh pihak Serbia terhadap etnis Bosniak. Tujuan pembentukan Serbia Raya dari sisa-sisa Yugoslavia adalah salah satu hal yang mendorong pembersihan etnis tersebut. Selama Perang Bosnia berkobar, sekitar 100.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Data dari Kementerian Dalam Negeri Bosnia menunjukkan bahwa ada 50.000 wanita Bosniak yang diperkosa. Konflik antar etnis ini menjadi isu sensitif di kalangan orang Serbia dan Bosnia. Tokoh yang dianggap paling bersalah dalam perang brutal ini adalah Radovan Karadzic. Ia dianggap menghasut kaumnya buat memerangi orang Bosniak. Pengadilan Internasional Den Haag mendakwanya bersalah atas 11 kejahatan perang. Pada Mei 2011, pemerintah Serbia menangkap Jenderal Ratko Mladic, otak di balik pembantaian etnis Bosnia. Ia kemudian didakwa oleh Mahkamah Kriminal PBB atas tuduhan memimpin perang Serbia dan melakukan pembantaian, lalu dihukum dengan 4 mantan tentara lainnya yang ikut terlibat. Setelah itu menyusul para tokoh penjahat perang lainnya ditangkap dan juga dihukum. Kesimpulan dari sejarah Perang Bosnia-Herzegovina yang telah saya sampaikan sebelumnya, terdapat sudut pandang yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai dalam menilai atau menyikapi kemerdekaan Republik Bosnia-Herzegovina. Republik Serbia menganggap bahwa kemerdekaan Bosnia-Herzegovina merupakan upaya disintegrasi negara federal Yugoslavia. Sementara negara Bosnia-Herzegovina menganggap kemerdekaan mereka adalah perwujudan dari hak menentukan nasib sendiri, sehingga Perang Bosnia-Herzegovina merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Bosnia-Herzegovina sekaligus sebagai salah satu jalan untuk mencegah disintegrasi etnis Serbia di Bosnia. Konflik Bosnia-Herzegovina sudah tidak dianggap lagi sebagai konflik internal setelah konflik tersebut mulai mengganggu kestabilan regional kawasan Balkan. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik Bosnia-Herzegovina meliputi upaya diplomatik dan tentunya juga dengan upaya kekerasan. Kisah pembantaian Srebrenica adalah momentum terbesar sekaligus paling memilukan dari Perang Bosnia. Ia akan terus menjadi pengingat baik di negara-negara Balkan maupun di tempat-tempat lain bahwa perpecahan antar etnis adalah persoalan gawat yang dapat membuat segalanya menjadi berantakan. Perang Bosnia menjadi salah satu konflik bersenjata paling mengerikan yang terjadi pada abad ke-20. Konflik terbesar dan paling parah dalam masa perpecahan Yugoslavia di era 90-an. Demikianlah penjelasan dari sejarah Perang Bosnia-Herzegovina yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.